Halo Sobat Semakinsa, saya Ignatius Egervito. Saya Ahmad Nurul Fadli. Kami berdua dari SMK Negeri 1 Balikpapan ingin mewawancarai salah satu tempat, yaitu di Pasar Baru Balikpapan. Yang akan kami wawancarai yaitu seperti pedagang, pembeli, karyawan atau staf yang ada di Pasar Baru ini, dan pengelola. Dan saya akan sebagai pewawancara dan teman saya akan sebagai kameramen. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Asja. Asja. Mas Asja sudah berapa lama jualan di Pasar Baru ini? Udah lima lebih. Kalau boleh tahu apa jenis dagangan utama dari Mas Asja tadi? Beras sama gula. Sembako gitu ya Mas. Menurut Mas, bagaimana kondisi Pasar Baru saat ini? Apakah semakin ramai atau semakin menurun, semakin sepi gitu Mas? Semakin sepi sih. Bagaimana interaksi Mas dengan pembeli setiap hari? Apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya? Apakah pengelola Pasar Baru ini memberikan dukungan seperti tempat, jualan, keamanan atau fasilitas lain? Ya, ngasih. Seberapa besar pengaruh Pasar Baru terhadap pendapat ekonomi masa ini? Masih belum. Susah dijelasin. Mana penghasilan agak menurun. Bagaimana tanggapan Masnya terhadap kebersihan dan kenyamanan area Pasar Baru ini? Aman-aman aja sih. Udah kotor juga enggak, bersih juga enggak. Ya sedang lah. Cuma kan ada tukang pembersihannya juga kan. Jadi standar aja. Menurut Masnya, apakah Pasar Baru ini sudah memadai untuk pedagang dan pembeli? Memadai sih. Apa kendala yang sering Mas hadapi selama berjualan di Pasar Baru ini? Ya paling kadang mati lampu, tapi sebentar aja sih. Harapan Masnya untuk Pasar Baru bisa lebih berkembang dan lebih baik. Apa harapan Masnya? Wow, nak. Sama-sama. Apa tuh? Ya, semakin baik gitu Mas. Ibu siapa? Saya berbicara ini. Norma. Ya. Seberapa sering Ibu datang ke Pasar Baru ini? Hari-hari. Sehari-hari. Hari-hari sudah. Apa alasan utama Ibu berbelanja di Pasar Baru ini? Mungkin karena banyak langganan, harganya juga agak relatif murah. Bagaimana pendapat Ibu tentang kebersihan dan kenyamanan di Pasar Baru ini, Bu? Bersih aja sih, nyaman, parkirannya juga bagus. Apakah harga barang di Pasar Baru menurut Ibu terjangkau? Alhamdulillah terjangkau, tapi ya lebih murah daripada Sari. Oh. Apakah pelayanan dari para pedagang ramah dan membantu? Fasilitas apa saja yang menurut Ibu sudah baik dan apa aja yang masih kurang? Kayaknya kalau parkiran oke ya sudah ya. Parkiran. Kurangnya mungkin masih banyak penjual di jalanan ya kan. Oh iya. Apakah Pasar Baru terasa aman dan nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga? Bagaimana menurut Ibu tentang pelayanan dari petugas pasar atau pengelola Pasar Baru ini, Bu? Bagus sih. Menurut Ibu, apa yang membuat Pasar Baru berbeda dari pasar lain di Balikpapan atau di daerah sekitar gitu, Bu? Kalau itu kan saya bilang kalau di Pasar Baru harganya lumayan agak terjangkau. Seperti di Penasari kan dia kayaknya hampir 11-12 saja harganya. Itu kalau di Kelandasan kan tahu sendiri harganya seperti apa, mahal. Keharudin. Ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak mulai bekerja di Pasar Baru sini? Ya, yang jelasnya sekitar 15 tahun. 15 tahun. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama Bapak sebagai staf security ini, Pak? Ya, tanggung jawab saya istilahnya mengamankan barang-barang orang. Terus istilahnya kalau ada laporan-laporan kita tanggapi secepat mungkin. Dan istilahnya sesuai dengan SOP kita jalankan lah. Oke Pak, menurut Bapak bagaimana kondisi kebersihan dan keamanan di Pasar Baru saat ini?
Ya kalau istilahnya masalah kebersihannya ya begitu lah istilahnya. Kalau pagi istilahnya kan belum beraktivitas ini dari Iya. servis Ah. sekitar jam 10 sampai sore baru bersih. Menurut Bapak, apakah ada perubahan signifikan sejak Pasar Baru ramai ini dikunjungi oleh masyarakat atau pembeli gitu? Lumayan lah. Lumayan, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai interaksi antara pedagang, pembeli, dan pekerja pasar lainnya? Istilahnya kerjasamanya bagus, istilahnya saling mendorong dan saling membantu. Saling mengayomi gitu ya, Pak ya? Ayomi. Apakah Bapak sendiri pernah mengalami kendala saat bekerja di area pasar sini? Jika ya, kendalanya apa aja, Pak? Ya kendalanya sih terkadang itu kan banyak sekarang, istilahnya terkadang ada ya maling, istilahnya ngambil barangnya orang itu yang orang habis belanja disimpan sembarang, terus ada yang ambil. Oke. Dari pihak pengelola pasar, apakah sudah memberikan pelatihan atau arahan tertentu kepada staf gitu, Pak? Sudah ya. Sudah. Menurut Bapak, bagaimana pelayanan dan fasilitas yang tersedia untuk pengunjung saat ini? Ya istilahnya cukup lah. Cukup. Apakah pengelola pasar ini menyediakan pelatihan tambahan untuk meningkatkan pelayanan staf? Punya. Punya. Istilahnya kadang kita dalam setiap 1 kali sebulan itu paling ada latihan. Oke. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan Pasar Baru ke depannya nanti, Pak? Ya semoga semakin baik aja lah, Semakin sejahtera. semakin sejahtera, aman. Ya. Saya mau nanya, sejak kapan Pasar Baru dikelola oleh pihak PT ini, Bu? Ya, PT Hasta Kreasi Mandiri ya namanya. Oh ya, PT Hasta Kreasi Mandiri. Nah, dulu tahun 2004 mulai yang namanya pembongkaran tempat. Tahun 2008 pembangunan sampai di sekitar 2016 baru selesai rampung. Itu sudah dalam pengelolaan PT Hasta Kreasi Mandiri sampai sekarang. Oke. Apa visi dan tujuan utama dalam pengembangan Pasar Baru di Balikpapan ini, Bu? Visi misinya adalah mengembangkan pasar tradisional menjadi pasar modern untuk kenyamanan pedagang yang ada di area Pasar Baru. Dan di sini ada pasar modern yang pertama yang ada di Balikpapan. Itu sampai di ada mallnya, ada hotelnya. Nah, seperti itu. Belum dikelola oleh pihak PT Hasta Kreasi Mandiri ini, Bu. Bagaimana kondisi Pasar Baru dan apa saja perubahan yang sudah dilakukan? Perubahannya Pasar Baru kalian belum lahir ya. Waktu itu Pasar Baru dulu ini pasar induk yang ruko-ruko, terus pedagang kaki lima itu kalian ngerti nggak? Ya. Kaki lima itu yang ada di bawah-bawah, yang sembarangan itu kita masukkan semua dalam sini. Tahun 2004 dibongkar pasarnya, maka kita bangunkan pasar modern. Pasar modern, kita mengajak seluruh pedagang masyarakat Balikpapan untuk ikut membantu kebersihan masuk ke dalam Pasar Baru. Jadi tidak jorok lagi. Karena adanya dulu yang namanya Adipura. Apa program utama yang sedang menjalankan Pasar Baru ini untuk meningkatkan kualitas pasar saat ini? Ya, kita menjalankan di sini pasar modern. Jadi kita memang di sini harus mengajar masyarakat untuk sama-sama berinteraksi. Tapi di sini sudah lengkap semua, ada pelayanan servis. Terus di sini bagaimana caranya pedagang itu maju, lancar usahanya dengan dikelola sama PT Hasta Kreasi Mandiri. Seperti itu. Bagaimana pengelola mengatur sistem keamanan dan kenyamanan di Pasar Baru ini? Nah, kita sudah mengatur, memang ada sistemnya di perusahaan itu bahwa satu harus ada cleaning service
security, kebersihan, ya kan? Nah, untuk keamanannya sendiri kita sudah ada memang security di beberapa titik yang ada di bawah untuk mengawasi pasar baru. Hotel, mall, memang kita sudah siapkan yang namanya outsourcing khusus untuk keamanannya pasar baru. Apa strategi pengelola dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar ini? Ya kita memang selalu menjaga ya. Selain Adipura, walaupun tidak ada Adipura, tetap kita harus menjaga pasar baru supaya bersih, indah, nyaman, rapi. Beriman kan? Tapi kita tetap berusaha bagaimana caranya pedagangnya itu diajak untuk menjaga kebersihan. Walaupun di bawah situ memang sudah ada tim cleaning service untuk pembersihan keseluruhan area seperti itu. Jadi kita memang di sini security, cleaning service khusus untuk area pasar ada khusus, area mall khusus ada, area hotel kita juga sudah memang kita siapkan semua. Itu dari outsourcing. Orang ketiganya PT Hasta. Gitu. Apakah PT Hasta Kreasi Mandiri ini ada kerjasama dengan instansi pemerintah atau pihak lain dalam pengembangan pasar baru ini? Kita kerjasama sama Pemkot karena seluruh pasar miliknya Pemkot. Tapi PT Hasta Kreasi Mandiri dalam hal sekarang ini adalah PP itu memang sudah kerjasama dari awal dengan Pemkot. Seperti itu. Bagaimana upaya Bapak dan Ibu untuk menata kios dan lapak pedagang agar lebih tertib dan rapi? Ya kita memang sudah tertata di bawah. Sudah masing-masing pedagang sudah kita siapkan kiosnya. Kalau yang punya kios itu kita sudah siapkan tempatnya. Bagi yang pedagang kaki lima kita siapkan tempatnya. Itu makanya di sini ada yang namanya kios, ada yang namanya los. Kalau los itu penjual ikan, sayur, ayam, nah itu los. Kalau lapak campuran itu pedagang kaki lima yang kita masukkan ke dalam pasar baru. Seperti itu. Jadi memang sudah tertata, semua ada tempatnya, tinggal suratnya lengkap apa tidak, baru bisa masuk ke dalam sini. Bagaimana pengelola menangani keluhan pedagang maupun pengunjung? Kalau keluhan pedagang memang namanya harian ya, komplain, apa komplainnya, apa komplainannya, apa yang dia perlukan. Tapi di bawah semua kita sudah laksanakan, sudah lengkap di bawah. Makanya pasar baru ini memang pasar lengkap. Seperti itu. Terus lanjut. Apakah ada peraturan khusus dibuat pengelola untuk mengatur aktivitas pasar sehari-hari? Oh ada, itulah namanya tugasnya pengelola. Untuk mengatur seluruh pedagang, mengatur semua yang ada di area masing-masing. Seperti itu. Sebelum mereka masuk sudah Ibu Sinar yang atur semua. Apa yang kurang, apa yang mereka perlukan. Kayak toilet, Ibu punya toilet 4, sudah siap di bawah. Kayak gudang, Ibu punya gudang di bawah. Terus apalagi listrik, air, semua lengkap ada di bawah. Dan semua ada pembersihan, cleaning service, penjaga security, seperti itu, dan bercampur dengan pedagang. Jadi fasilitas yang ada di bawah itu sudah lengkap. Bagaimana proses seleksi atau penempatan pedagang baru di pasar baru? Pedagang baru, kalau misalnya dia mencari kios, karena di bawah sini semua ada pemilik, tidak sembarangan boleh masuk dalam sini. Tapi kalau namanya mau menyewa, ada beberapa tempat yang kita tawarkan untuk disewakan.
Kalau pedagang kaki lima itu kami juga siapkan tempatnya. Tinggal tergantung pedagangnya mau jualan apa dulu, karena di sini ada zona-zonanya. Seperti itu. Bagaimana rencana pengembangan jangka panjang pasar baru? Rencananya sih ya tetap berjalan aja seperti ada yang ini, karena kita ada batas pengelolaan dengan Pemkot, ada BOT. Nah, kalian harus tahu itu BOT-nya sampai 2033. Kedepannya ya tetap supaya pasar baru bagus. Makanya kalian ajak orang-orang tua untuk atau teman-teman belanjalah di pasar baru seperti itu. Bagaimana caranya pengelola supaya mengetahui sewa-sewa kios kan? Ya kan, maksud kalian kan? Kalau sewa kios itu ibu yang menentukan dari pedagangnya, karena ada pemiliknya. Kalau misalnya orang cari kios di sini, ya ibu telepon pemiliknya. Mau disewakan nggak kiosnya? Berapa? Nanti penyewanya itu ya ke pemilik. Artinya penyewanya ke pemilik, nanti mereka yang deal, bukan ibu. Ibu cuma menyampaikan ke pemilik bahwa ada penyewa, seperti itu. Jadi bukan di sini diputuskan, tapi ibu yang menentukan apa boleh, aku mau jualan apa dulu, cocok enggak di situ.